Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan disampaikan kisi-kisi asesmen semester akhir tahun pelajaran 2023-2024. Materi yang akan disampaikan pada asesmen akhir tahun adalah teks negosiasi dengan jumlah soal 10 pilihan ganda dan 5 uraian. Untuk teks biografi 10 pilihan ganda dan 4 uraian. Untuk indikator soal yang akan disampaikan tidak berjumlah sejumlah soal. Namun yang ada di sini nanti akan ada soal yang menggunakan indikator yang sama. Maka jumlah indikator soal yang disampaikan tidaklah sejumlah soal yang akan muncul. Berikut adalah indikator soal untuk teks negosiasi. Yang pertama, menentukan pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri negosiasi, menentukan syarat keberhasilan dalam bernegosiasi, menentukan hal yang dibahas dalam teks negosiasi, menentukan kalimat persuasif dalam teks negosiasi, menentukan pasangan tuturan dalam teks negosiasi, menentukan kata ganti dalam kalimat, kemudian menentukan maksud perkataan dalam dialog. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Kalian bisa membaca teks yang sudah ada di layar. Misalkan yang ada di sini menentukan pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri negosiasi, dan juga menentukan syarat keberhasilan dalam bernegosiasi. Ini dapat dicontohkan. Misal di sana ada pernyataan bahwa dalam teks negosiasi ada pihak yang boleh memaksa. Kemudian ketika bernegosiasi ada pihak yang dirugikan. Kemudian ada pernyataan lagi di situ, dalam sebuah negosiasi kedua pihak haruslah memiliki keuntungan yang sama. Misal di situ disajikan 3 pernyataan, maka kalian bisa memilih mana yang menunjukkan ciri negosiasi. Di situ tadi dicontohkan nomor 3 adalah ciri negosiasi, yaitu kedua belah pihak haruslah mendapatkan keuntungan yang sama. Sementara untuk pernyataan yang pertama dan kedua adalah bukan ciri-ciri negosiasi. Kemudian dengan pernyataan yang sama juga syarat keberhasilan dalam bernegosiasi, misalkan di situ kita bernegosiasi boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Dalam bernegosiasi ditentukan dengan kesopanan kedua belah pihak. Nah, pernyataan yang kedua adalah syarat keberhasilan dalam bernegosiasi. Yang berikutnya, menentukan hal yang dibahas dalam teks negosiasi. Berdasarkan teks yang bisa kalian baca di situ, hal yang dibahas adalah harga buah mangga. Bisa jadi nanti dalam soal akan disajikan di sana hal yang dibahas adalah mangga yang besar. Yang B misalkan ada di situ kualitas mangga. Yang C harga mangga. Nah, kalian seharusnya memilih harga mangga karena di sana yang dibahas secara keseluruhan adalah harga mangga sampai pada kesepakatannya. Kemudian kalimat persuasif. Dalam kalimat persuasif ini kalian bisa melihat dari apa yang disampaikan pihak-pihak itu untuk
meyakinkan. Tidak sekadar membujuk, tapi yang ada di sana haruslah memberikan alasan yang logis. Misalnya dari pihak penjual itu memberikan alasan logis, ini barangnya bagus, ini bukan karbitan, matang pohon. Nah, itu menunjukkan kalimat persuasif. Tidak sekadar mengatakan tidak boleh ada pengurangan, tapi yang ada di sana juga memberikan alasan logis. Demikian juga pembelinya, ketika di situ ada kalimat persuasif membujuk untuk pengurangan harga itu belum cukup, maka gunakan kalimat persuasif, misalnya kan lagi musim. Nah, yang ada di situ satu contoh persuasif dari yang disampaikan oleh pembeli. Yang berikutnya pasangan tuturan. Pasangan tuturan di sini kalian bisa melihat di lembar kerja yang ada di situ. Sudah ada materinya, misalkan di situ berapa harga sekilo mangga, Bang? 30.000, Bu. Nah, yang ada di situ pasangan tuturannya bertanya dan menjawab. Kemudian misalkan di situ boleh kurangkan, Bang? Belum boleh, Bu. Nah, yang ada di situ menunjukkan permintaan dan penolakan. Maka kalian bisa mempelajari kelengkapannya. Kemudian menunjukkan kata ganti. Kata ganti ini sama dengan pronomina persona. Ada aku, kamu, kalian, mereka. Nah, di situ. Misalkan di situ kata ganti yang digunakan, saya jamin, Bu. Nah, kata saya menunjukkan kata ganti. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Bang. Nah, yang ada di situ kata saya menunjukkan kata ganti. Kemudian yang ada di situ menentukan maksud perkataan dalam dialog. Dalam dialog di sini dengan menunjukkan ini bukan karbitan, matang pohon, barangnya bagus. Itu bermaksud bahwa penjual meyakinkan barang yang dijualnya adalah barang yang bagus, bukan barang-barang yang tidak berkualitas. Kemudian berkaitan dengan surat penawaran yang ada di sini, menentukan bagian dari surat penawaran. Kalian nanti bisa melihat di lembar kerja yang sudah dibagi. Nomor 1 itu ada kop surat, nomor 2 itu ada nomor, kemudian nomor 3 itu ada tanggal surat, nomor 4 ada hal dan lampiran, nomor 5 itu adalah alamat tujuan surat. Kemudian nomor 6 ada salam pembuka, nomor 7 paragraf pembuka 7A, kemudian 7B isi atau maksud, 7C paragraf penutup, kemudian nomor 8 salam penutup, dan nomor 9 tanda tangan dan pihak yang bertanggung jawab dari surat yang dikirim. Kemudian menentukan alamat tujuan surat penawaran. Kalian bisa memperhatikan di situ yang nomor 5, yang terhormat marhaban wedding organizer. Kalian perhatikan di situ YTH, tulisan YTH itu ya Y kapital, TH kecil, titik. Itu harus seperti itu. Kalau kapital semua salah. Kemudian kalau menggunakan kepada YTH itu juga salah, karena kepada itu menunjukkan tujuan, YTH itu juga tujuan, maka gunakan salah satu, YTH atau kepada. Kemudian jalan Kartini, kita menuliskan jalan ya JALAN, harus lengkap. Dalam EYD tidak ada singkatan JL ataupun JLN. Kalau menggunakan nomor, boleh menggunakan NO titik, boleh. Tanpa kata nomor juga diizinkan.
Kemudian Kota Batu, Jawa Timur yang ada di situ tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Itulah penulisan alamat tujuan surat. Kemudian menentukan perbaikan kalimat penutup surat penawaran. Kalian perhatikan nomor 7 di situ. Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas kepercayaan Anda, kami menyampaikan terima kasih. Kalian perhatikan penulisan terima kasih di situ terpisah, tidak serangkai. Selain itu, kita mengucapkan ya cukup dengan terima kasih, tidak usah diberi embel-embel terima kasih sebanyak-banyaknya, terima kasih setulus-tulusnya, itu tidak perlu. Baik, itulah berkaitan dengan soal surat penawaran. Untuk uraiannya nanti akan ada disajikan teks, kemudian hal yang dibahas dalam teks tadi sudah, kesepakatan yang terdapat dalam teks, kalimat persuasif yang digunakan, dan menulis teks negosiasi dalam atau sesuai topik yang tersedia. Tadi berkait dengan surat penawaran tadi sudah, yang perlu disampaikan di sini berkaitan dengan uraiannya. Untuk hal yang dibahas tadi sudah berkaitan dengan itu, kesepakatan. Nah, kesepakatan yang ada di dalam teks ini ya bahwa harga yang disetujui adalah 28.000. Itu menjadi kesepakatannya. Kemudian kalimat persuasif yang digunakan ya tinggal di situ permintaannya. Kalau penjual ya barangnya bagus, bukan karbitan, matang pohon, itu dari penjualnya. Kalau kalimat persuasif versi pembelinya ya ini lagi musim, itu menunjukkan kalimat persuasif. Untuk menulis teks negosiasi, teks yang ada di layar ini bisa kalian gunakan sebagai contohnya. Maka ketika nanti disajikan sebuah topik, kalian harus memberikan alasan-alasan logis untuk bernegosiasi. Tidak cukup hanya dengan pengurangan harga dari harga 30 menjadi 28 menjadi 25, itu tidak cukup, tapi kalian harus memberikan alasan logisnya. Maka ini bisa dijadikan contoh teks yang bisa kalian buat nanti. Baik, untuk yang berikutnya adalah teks biografi. Yang ada di sini menentukan karakter unggul tokoh, menentukan keteladanan tokoh, menentukan masalah yang dihadapi tokoh, menentukan kata kerja pasif, menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks, menentukan rujukan pronomina, menentukan kata sifat dalam teks, menentukan hal yang diungkapkan dalam teks. Ini contohnya. Misalkan di situ menentukan karakter unggul tokoh. Oh, dari Ki Hajar ini apa karakter unggul tokohnya? Kemudian dari keteladanannya, dari masalah yang dihadapi tokoh. Oh, di sini masalah yang dihadapi adalah Ki Hajar akan diasingkan karena tulisannya. Nah, itu kan menunjukkan masalah yang dihadapi. Keteladanannya apa? Oh, mereka memilih untuk dibuang ke Belanda karena di sana lebih banyak yang bisa ia pelajari. Nah, itu menunjukkan keteladanan tokohnya. Kemudian menentukan karakter unggul tokoh. Oh, Ki Hajar itu orang yang cerdik, orang yang cerdas. Kenapa kok cerdas? Di sana dia memilih untuk dibuang ke Belanda karena kalau dibuang ke bagian dari Indonesia kurang mendapatkan tambahan pengetahuan, maka dia memilih diasingkan ke Belanda agar mereka mendapatkan tambahan pengetahuan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kata kerja pasif. Kata kerja pasif ya kalian nanti harus memilih pilihan yang di situ semuanya
kata kerja pasif. Misalkan yang ada di situ dibuang, kemudian ada lagi diizinkan, kemudian dipergunakan. Nah, misalkan ada 3, ya 3-3-nya harus kata kerja pasif. Kemudian menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks, maka ya kalian harus menyesuaikan pernyataan yang ada di dalam teks itu. Kemudian untuk lanjutannya menentukan rujukan pronomina. Misalkan di situ ada kata mereka. Di dalam kalimat itu mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda. Nah, siapa yang digantikan oleh mereka? Di situ nanti kalian harus cermat, apakah Douwes Dekker, apakah Cipto Mangunkusumo, apakah Ki Hajar, maka pilihlah yang berdekatan dengan kalimat itu. Oh, ternyata yang dirujuk adalah Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Itu rujukan pronomina. Untuk kata sifat itu juga sama, misalkan di situ ada 2 atau 3 kata sifat, maka kalian harus memilih yang ketiga-tiganya itu ya kata sifat. Kalian bisa cek lagi untuk mengecek kata sifat itu apa yang harus dilakukan. Oh, tambahkan kata amat, sangat, tidak, benar. Nah, yang ada di situ. Sangat cantik, tidak cantik, cantik sekali. Nah, itu menunjukkan untuk pengecekan kata sifat. Kemudian yang berikutnya menentukan hal yang diungkapkan dalam teks. Itu juga sama dengan pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Apa yang ada dalam teks itu. Itu berkaitan dengan pilihan ganda teks biografi. Untuk uraiannya hampir sama nanti. Kemudian di situ misalkan ada teks, kemudian menentukan riwayat pendidikan, ya kalian harus selengkap-lengkapnya sesuai dengan teks yang disiapkan. Kemudian membuktikan karakter unggul tokoh. Oh, di situ tadi misalkan karakter unggul tokohnya tadi cerdik, apa buktinya? Kalau dia orang yang cerdas, apa buktinya? Itu. Kemudian menuliskan pronomina yang digunakan. Kalau di situ permintaannya menulis kalimat, kemudian garis bawah, ya kalian harus lakukan itu. Karena nanti korektor akan lebih tahu bahwa kalian betul-betul paham dengan yang kalian sampaikan dalam jawaban itu. Misalkan, saya boleh memilihkan Bang. Nah, kata saya di garis bawah, itu menunjukkan pronominanya. Demikian juga kata sifat. Kalau kata sifat hanya diminta menuliskan kata, ya kalian tuliskan kata yang ada. Tapi kalau diminta untuk menuliskan kalimat yang ada kata sifatnya, sama dengan yang sebelumnya. Tuliskan kalimat, kemudian kata sifatnya di garis bawah. Terima kasih. Itulah materi untuk asesmen akhir semester, akhir tahun pelajaran 2024. Selamat belajar, mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan di dalam asat kali ini sesuai dengan usaha dan doa kalian masing-masing. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.